Akan kita lanjutkan lagi pada part berikutnya. Nah, soalnya adalah dalam sebuah perlombaan memanah terdapat 200 peserta ya. Ini diketahui dari soal seperti itu. Jadi ada 200 peserta. Kemudian peluang seorang peserta untuk memanah tepat sasaran. Nah, di sini ada kata-kata tepat sasaran adalah 0,65. Nah, maka tentukan yang pertama adalah A. Peluang seorang peserta memanah tidak tepat sasaran. Kemudian yang B adalah jumlah peserta yang memanah tepat sasaran. Nah, pada kasus yang kedua ini kita akan menggunakan konsepnya peluang komplement ya, komplement dari suatu peluang. Nah, sebagaimana kita ketahui, itu kita akan menggunakan hubungan. Nah, di sini hubungannya adalah PA ditambah PA komplement, atau kamu bisa menggunakan A aksen, itu kan nilainya sama dengan 1. Kalau kita di sini mau mencari komplementnya, jadi mencari lawannya, berarti nanti untuk P A komplement, nah itu nilainya sama dengan 1 dikurangi dengan PA. Nah, nanti kita menggunakan rumus ini untuk menentukan banyaknya pemanah itu nanti ya. Nah, jadi pemanah yang tepat sasaran maupun yang tidak tepat sasaran itu nanti kita bisa menggunakan konsep ini. Nah, kemudian kita akan kembali lagi di soalnya. Jadi di situ langkah pertama adalah kita misalkan dulu. Jadi misalkan A adalah kejadian seorang peserta memanah tepat sasaran. Nah, kalau peluang kejadian A-nya tadi itu adalah yang tepat sasaran, maka komplementnya itu pastilah yang tidak tepat sasaran. Jadi yang merupakan lawan dari PA-nya itu. Nah, nanti untuk PA ditambah PA komplement itu nilainya hubungannya sama dengan 1. Gitu ya. Nanti arahnya seperti itu. Nah, kemudian yang akan kita misalkan lagi, jadi PA adalah peluang seorang peserta memanah tepat sasaran. Nilai dari PA-nya adalah 0,65 dan N itu adalah banyaknya peserta dalam lomba tersebut. Nah, sekarang kita kerjakan untuk bagian A dulu. Jadi kita misalkan, jadi A aksen adalah kejadian seorang peserta tidak tepat sasaran. Kemudian PA aksennya itu adalah peluang seorang peserta. Nah, dia tuh memanah tidak tepat sasaran. Sehingga untuk mencari PA aksen atau PA komplement ini berarti sama dengan 1 dikurangi PA. Nah, tadi kan berarti 1 dikurangi 0,65 gitu ya. Maka hasil dari 1 dikurangi 0,65 itu adalah 0,35. Jadi peluang seorang peserta memanah tidak tepat sasarannya itu adalah 0,35. Nah, kalau kita nyatakan ke dalam bentuk pecahan biasa apa enggak boleh? Boleh. Jadi misalkan mau dinyatakan ke dalam bentuk pecahan biasa gitu ya. Nah, sebenarnya kan dari 0,35 itu kan bisa diubah menjadi 35 per 100. Nah, ini masing-masing akan kita kanselasi. Jadi untuk bagian pembilangnya ini kan bisa dibagi 5. Nah, jadi 35 dibagi 5 sama dengan 7. Kemudian 100 dibagi 5 itu hasilnya sama dengan 20. Jadi nilainya akan setara dengan 7 per 20. Nah, seandainya mau dijadikan persentase apa nggak bisa, Pak? Bisa. Berarti kan dari 35 per 100 tadi kalau dijadikan persentase itu hasilnya sama dengan berapa kira-kira? 35%. Karena definisi persen itu adalah per 100. Jadi begitu ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk bagian B sekalian. Nanti supaya part videonya itu tidak terlalu banyak ya. Nah, ini kita lanjutkan langsung di bagian B-nya. Nah, untuk menentukan FH atau frekuensi harapan, kemarin caranya adalah kita bisa menggunakan FH itu sama dengan PA dikali N, ya, dimana PA itu adalah peluang kejadian A, dan PA itu nilainya sama dengan berapa? Nah, jadi untuk nilai dari PA itu nilainya sama dengan
NA dibagi NS. Nah, atau banyaknya kejadian A dibagi banyaknya anggota dari ruang sampelnya itu ya. Nah, kita bisa menggunakan itu. Nah, selanjutnya tinggal kita cari saja. Tadi untuk FH-nya itu kita misalkan ya. Jadi, misalkan FH adalah frekuensi harapan kejadian peserta yang memanah tepat sasaran. Di mana yang tepat sasaran tadi sudah diketahui, nilainya sama dengan berapa tadi? Nilainya sama dengan 0,65. Jadi di sini 0,65 adalah nilai dari peluangnya tadi. Kemudian 200-nya itu adalah nilai dari banyaknya peserta. Sehingga kalau kita hitung di situ kita kalikan ya, 0,65 dikali 200 itu hasilnya sama dengan 130. Nah, kita untuk tips ya, untuk menghitung supaya lebih gampang. Nah, coba kamu nanti menggunakan yang konsepnya itu. Konsepnya kalau 0,65 itu jadikan per 100. Kan nanti jadi lebih gampang. Jadi perhitungannya adalah 0,65 itu kan kita kalikan dengan 200. Berarti 0,65 itu jadikan per 100 saja. Maka nanti menjadi 65 per 100 kita kalikan dengan 200. Nah, unsur yang sama itu bisa kita lakukan kanselasi. Nah, berarti nolnya 2 ini bisa kita coret sehingga 65 dikalikan 2 itu sama dengan 130. Nah, jadi jumlah peserta yang memanah tepat sasaran itu sebanyak 130 peserta. Oke, cukup sekian penyampaian pada subbab ini. Nah, semoga bisa dipahami sama teman-teman dan akan kita lanjutkan lagi diskusi di grup WhatsApp. Nah, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekhilafan saya mohon maaf. Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dan dengan agama hidup menjadi terarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.